Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Hairi dari kelas 12 IPA 2 absen 17. Kali ini saya akan melakukan praktek uji makanan. Eh, untuk menguji apakah di dalam makanan tersebut terdapat kandungan amilum atau protein dan lemak. Sebelum penjelasan tentang amilum, protein dan lemak, marilah kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mulai percobaannya, saya akan memberikan penjelasan dikit tentang amilum, protein, dan lemak. Jadi amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Protein merupakan kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino yang berfungsi sebagai pembentuk sel tubuh. Lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik yang sering terdapat dalam makhluk hidup. Di dalam tubuh, lemak disimpan sebagai cadangan energi. Oke, itu saja. Langsung saja kita lakukan percobaannya. Oke, untuk memulai percobaan yang pertama yaitu uji amilum dan uji protein dalam kandungan makanan. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan dan alatnya itu. Yang pertama itu betadin untuk uji amilum, cuka makan untuk uji protein, dan 6 sampel makanan yakni nasi yang sudah dilarutkan di air, putih telur, larutan gula, pisang yang sudah dilarutkan, biskuit, dan susu. Jadi untuk alatnya itu saya menggunakan wadah batu es untuk meletakkan sampelnya nanti, sendok, dan juga stempel untuk menandai sampel nanti. Oke, langsung saja kita lakukan percobaannya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu mengambil sampel dari 6 sampel makanan ini dan meletakkannya ke dalam wadah batu es ini. Jadi saya akan mengambil masing-masing sampel dengan menggunakan sendok. Ini. Oke, saya telah meletakkan 6 sampel ke dalam wadah es. Lalu kita beri label agar tidak tertukar. Kemudian setelah sampel dimasukkan ke dalam wadah es, kita beri tetesan cuka makan untuk menguji adanya protein atau tidak di dalam sampel sebanyak 3 tetes cuka makan. Selanjutnya untuk menguji kandungan amilum pada sampel makanan, kita gunakan betadin sebagai pengganti iodin sebanyak 3-5 tetes. Oke, setelah kita menambahkan tetesan dari kedua larutan ini, kita amati reaksi perubahan yang terjadi pada sampel makanan tadi.
Oke, mari kita lihat perubahan yang terjadi pada sampel yang telah ditetesi larutan cuka. Untuk mengetahui adanya protein, maka pada sampel tersebut terjadi pengendapan. Jadi kita lihat di sini sampel dari yang nasi terlebih dahulu. Ini yang diberi larutan cuka, tetesan cuka, di mana di sini pada sampel nasi ini terjadi pengendapan yang menandakan bahwa pada nasi terdapat protein. Dan kita lihat putih telur. Yang kedua itu putih telur. Dapat dilihat di sini terdapat pengumpalan yang menandakan putih telur terdapat protein. Dan selanjutnya kita lihat larutan gula. Di sini larutan gula tetap seperti biasa, tidak ada pengumpalan. Dan pisang juga seperti biasa ini. Biskuit juga. Dan kita lihat di sini susu terjadi pengumpalan, di mana di atas ini banyak susunya yang mengumpal, yang menandakan susu terdapat protein. Nah, tadi kan kita sudah melihat sampel makanan yang ditetesi oleh cuka. Selanjutnya kita lihat sampel makanan yang ditetesi oleh betadine. Jika dia mengandung amilum, maka sampel makanan tersebut akan berubah warna menjadi lebih gelap. Langsung saja kita lihat. Di sini dapat kita lihat sampel makanan yang ditetesi betadine tadi berubah warna, seperti nasi berubah warna menjadi biru kehitaman, putih telur tetap warnanya cerah, gula tetap cerah, pisang menjadi lebih gelap dengan warna coklat kehitaman, biskuit biru kehitaman, dan susu tetap berwarna cerah. Perubahan warna menjadi lebih gelap menandakan adanya kandungan amilum yang terdapat pada sampel makanan tersebut. Oke, kita tadi kan sudah melakukan percobaan yang pertama, yaitu uji amilum dan protein. Dapat kita ketahui bahwa sampel makanan yang mengandung protein itu seperti nasi, putih telur, dan susu. Dan sedangkan sampel makanan yang mengandung amilum itu seperti nasi, pisang, dan juga biskuit. Sedangkan gula tidak mengandung amilum maupun protein. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita dapat mengetahui ketika sampel makanan tersebut berubah warna menjadi lebih gelap atau biru kehitaman terdapat amilum? Karena betadine mengandung iodin. Ketika iodin bertemu dengan amilum, maka akan terbentuk kompleks iodida yang menyebabkan warna biru kehitaman tersebut. Nah, kenapa kita dapat mengetahui sampel makanan tadi mengandung protein ketika diberi asam cuka? Karena ketika asam berlebih bertemu dengan protein, maka akan terjadi penggumpalan atau koagulasi. Selanjutnya kita lakukan percobaan yang kedua, yaitu uji lemak. Oke, untuk percobaan yang kedua saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu 6 sampel makanan, yakni nasi, margarin, putih telur yang direbus, minyak goreng, susu kental manis, dan pisang. Juga kertas yang sudah dibagi 6 kolom seperti ini, 6 dibagi 6 kotak, dan juga sendok. Jadi yang harus kita lakukan untuk melakukan percobaan yang kedua, yaitu uji lemak. Di sini kita oleskan saja sampel yang ada ke atas kertas. Untuk sampel yang keras itu ditumbuk terlebih dahulu agar lembut. Yang pertama nasi kita oleskan. Kemudian margarin.
lalu minyak goreng, putih telur yang direbus, kemudian pisang, dan yang terakhir susu kental manis. Setelah kita oleskan, seperti inilah hasilnya. Lalu kita tunggu selama 10 menit. Jadi setelah 10 menit inilah hasilnya. Untuk melihat adanya kandungan lemak, kita harus mendekatkan kertas ini ke dekat sumber cahaya. Inilah hasilnya ketika didekatkan dengan sumber cahaya. Pada nasi terlihat tidak ada tanda transparan. Hal ini menunjukkan bahwa nasi tidak mengandung lemak. Pada margarin terlihat transparan yang berbentuk bundar yang membuktikan bahwa pada margarin itu terdapat lemak. Pada minyak goreng juga seperti itu, terlihat adanya bulatan transparan yang membuktikan bahwa minyak goreng itu terdapat lemak. Dan pada telur terlihat transparan, namun transparan ini tidaklah disebabkan oleh lemak. Karena ini telur rebus, maka tidak mengandung banyak lemak. Transparan ini ditimbulkan karena adanya kandungan air pada telur rebus. Itu juga pada pisang. Pisang terlihat transparan, namun transparan ini terlihat abstrak karena ini disebabkan oleh kandungan air di dalam pisang. Dan pada susu tidak terlihat transparan sedikit pun. Pinggiran kertas yang diolesi telur, di sini terlihat adanya warna abu-abu ataupun silver. Warna ini menunjukkan adanya zat besi pada telur. Nah, tadi kan kita sudah melakukan percobaan kedua, yaitu uji lemak. Jadi dapat kita ketahui bahwa makanan atau sumber makanan ataupun sampel yang kita gunakan tadi yang mengandung lemak itu ada seperti margarin, juga minyak goreng. Nah, sedangkan yang tidak mengandung lemak ataupun tidak mengandung banyak lemak itu seperti nasi, telur, susu, dan juga pisang. Dan telur juga mengandung banyak zat besi. Nah, lemak juga digunakan sebagai cadangan energi. Oleh karena itu, sebelum digunakan sebagai energi, lemak disimpan di bawah kulit atau di jaringan bawah kulit, yaitu jaringan hipodermis. Hal ini juga yang membuat orang terlihat lebih gemuk. Nah, tadi kan kita sudah melakukan 2 percobaan. Nah, dari 2 percobaan tadi, kita dapat mengetahui bahwa amilum atau karbohidrat tadi merupakan sumber dari energi tubuh kita. Nah, untuk melakukan kegiatan sehari-hari kita membutuhkan amilum atau karbohidrat itu sebagai sumber energi. Nah, makanan yang banyak mengandung amilum tadi itu seperti nasi, pisang, dan juga biskuit. Dan protein merupakan sumber pembentuk sel tubuh. Nah, makanan yang banyak mengandung protein tadi seperti nasi, juga putih telur atau telur, dan susu. Karena beberapa hal tersebut dapat saya simpulkan, bagi anak-anak yang dalam masa pertumbuhan itu sangat membutuhkan protein untuk membentuk sel tubuh. Oleh karena itu, anak saat masa pertumbuhan itu sebaiknya makan makanan yang banyak protein. Nah, seperti nasi, telur, dan susu. Juga diimbangi dengan karbohidrat sebagai sumber energi. Dan bagi orang yang merupakan pekerja dengan tenaga, sebaiknya makanannya itu lebih banyak karbohidrat karena membutuhkan banyak energi untuk bekerja. Namun juga tetap membutuhkan protein. Kenapa orang cenderung gemuk itu karena menurut saya karena orang tersebut banyak mengkonsumsi makanan berlemak sehingga lemak-lemak tersebut tertimbun di bawah kulit membuat dia cenderung terlihat gemuk.
karena penimbunan lemak. Walaupun anak dalam masa pertumbuhan itu membutuhkan banyak protein, bukan berarti karena anak tersebut dalam masa pertumbuhan membutuhkan terlalu banyak protein atau memakan makanan yang mengandung protein terlalu banyak, dan juga orang yang bekerja dengan tenaga itu membutuhkan banyak karbohidrat ataupun amilum, sehingga semua porsi makanannya itu nasi. Semua yang berlebihan itu tidak baik, jadi disesuaikan saja, diseimbangkan, dan jangan lupa 4 sehat 5 sempurna. Saya Muhammad Zaki Hairi, sekian, terima kasih.